Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, mas-mas dan mbak-mbak sekalian? Semoga selalu sehat. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita tetap sehat, kita bisa belajar dengan baik, dan kita bisa menikmati hari-hari kita dengan beribadah dan dengan menjaga kesehatan. Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang seperti saat ini. Materi hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan tentang trik tips tes warteg 8 kotak. Nah, ada 8 kotak tes warteg ini adalah bagian dari tes menggambar yang lain, tapi jumlahnya ada 8 kotak. Untuk itu simak videonya Ustadz Fuad sampai selesai agar nanti kalau ketemu tes 8 kotak, kamu sekalian nggak akan bingung dan bisa mengerjakan. Yang menjadi garis bawah paling penting adalah jangan sampai kita menjadi cermin dari anak yang kurang bahagia atau masa kecil kurang bahagia seperti anak SD yang kelas 1 atau kelas 2. Nah, ini macam bentuk tesnya. Nah, bentuk tesnya ini ada 8 kotak. Ada titik. Yang pertama itu kelihatan titiknya yang ada di tengah yaitu sentral. 2 seperti hembusan angin. 3 ini tiang. Nah, tiang ini harus ditambahin 1 atau 2 tiang biar apa? Biar menggambarkan motivasi yang terus naik. Yang keempat adalah titik sudut atau gambar hitam kotak di pojokan. Yang nomor 5 itu adalah gambaran konflik, ya. Nomor 6 itu simbol IQ, pemikiran otak. Nomor 7 itu seperti manik-manik yang dijejer-jejer membentuk huruf U. Dan nomor 8 seperti bulan sabit atau setengah lingkaran melengkung. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan satu persatu dengan gambarnya. Jadi saya sarankan menggambarkan lain tapi dalam clue yang sama. Karena ini gambarnya Ustadz Fuad, bukan gambarmu. Nah, boleh menggambar bebas, boleh. Tapi sebaiknya yang gambar makhluk hidup, gambarlah makhluk hidup. Gambar benda mati, harus gambar benda mati. Itu yang paling penting. Nah, ini. Aplikasi gambar. Nomor 1 adalah titik yang ada di sentral. Titik itu kecil sepele, tapi harus dijadikan pusat. Jadi, gambar itu nanti kamu kasih keterangan nomor 1 sampai 8. Nah, seperti punyanya Ustadz Fuad. Nomor 1, Ustadz Fuad gambar seperti bunga matahari yang mekar. Kenapa kok sampai diberi penjelasan? Kita sudah tahu kalau gambarnya itu gambar bunga matahari, tapi kita kasih penjelasan bahwa bunga mataharinya itu mekar. Nah, itu yang membedakan. Ada keterangannya jelas. Jadi simbolisnya adalah kehidupan atau makhluk hidup berupa tanaman yang titiknya itu di tengah sepele, kita jadikan pusat. Boleh nanti kamu gambar bunga yang lain, boleh. Nomor 2 adalah gerakan yang tertiup angin. Dia seolah-olah tertiup angin. Apa yang tertiup angin? Ustadz Fuad gambarkan adalah makhluk hidup dan daun. Ulet dan daun. Makhluk hidupnya ulet. Uletnya itu makan daun, daunnya bolong, daunnya jatuh tertiup angin. Makanya ada gambarnya seolah-olah dia bergerak tertiup angin. Lepas. Jadi diberi keterangan nomor 2, daun dimakan ulat sedang tertiup angin. Nah, daunnya jatuh. Yang nomor 3 ini adalah simbol tiang. Nah, tadi tiangnya ada 3, Ustadz Fuad tambahin jadi 2. Jadilah 5 tiang. Jadi simbol motivasi yang semakin lama semakin tinggi. Jangan sampai kita motivasinya semakin lama semakin menurun. Gambarnya apa? Itu adalah gambar kereta api yang berjalan cepat. Yes! Kayak kita sedang di rel kereta api merah itu, palang merah. Kita menonton
kereta api lewat. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Ada gerbong-gerbongnya, ada tutuitnya, ada awannya, ada tiang listriknya. Nah, seperti itu. Motivasinya berarti tinggi. Nomor 4 adalah ketika kamu disudutkan, ada pojok hitam di sudut, maka Ustaz Fuad menggambar apa? Lorongnya hotel. Kamu pernah kan ke lorong hotel? Nah, lorong hotel ini apa? Kita tidak merubah gambar lorong hotelnya, tapi kelihatan nyata bahwa lorongnya itu jangan diubah-ubah. Yang nggak boleh adalah gambar papan catur hitam putih, karena itu tidak dijadikan ruangan, tidak dijadikan jatuhan gambar, tapi menjadikan gambar itu terpisah, hitam dan putih. Kalau itu kan lorongnya hotel. Nah, kau pernah masuk hotel kan, keluar dari lift, itu bentuknya kira-kira. Nomor 5 yang tak kalah menarik adalah simbol konflik. Nah, simbol konflik ini jangan sampai digambar dengan benda atau gambar yang berujung pada sakit. Contohnya gambar suntik, gambar pisau, gambar sekop, atau gambar sendok, garpu. Nah, jangan, karena bisa untuk menyakiti. Jadi, dalam gambar nomor 5 ini, Ustadz Fuad gambar apa? Gambar rumah orang yang ada di pegunungan. Nah, sampingnya ada pohon cemarannya. Dari situ apa? Kita bisa menghindari konflik. Ya kan? Nomor 6 itu adalah 2 garis yang apa? Yang harus kita sambungkan untuk dijadikan bangun ruang. Bangun ruangnya macam-macam. Atau bendanya bisa macam-macam, bisa televisi, bisa lemari, bisa kulkas, bisa buku, macam-macam. Tapi pada gambar nomor 6 ini yang diukur adalah IQ. Semakin lama kita menggambar dengan baik, ya, gambarnya kita harus baik agar mendapatkan nilai yang baik. Jadi nilai pada gambar nomor 1 sampai 8 ini yang dinilai itu adalah komponen gambarnya. Gambarnya itu nilainya banyak atau sedikit, kaya atau miskin gambarnya. Bahasanya seperti itu. Semakin kamu mendekati gambar sebenarnya atau 4 dimensi, semakin banyak nilai yang akan kamu peroleh. Jadi gambarlah sebagus mungkin. Saya rasa gambarnya Ustadz Fuad ini ya cukup bagus lah, walaupun nggak bagus-bagus amat. Nomor 7. Nomor 7 ini adalah seperti manik-manik yang melengkung, ya, bisa dijadikan cacing, bisa dijadikan ulet, atau bisa dijadikan apa saja, hewan bersalah satu atau apa saja yang kamu suka, tapi dia bergerak. Nah, uletnya ini Ustadz Fuad gambar pada pohon. Jadi uletnya ini bergerak di batang pohon. Nah, maksudnya bagaimana, Us? Jadi paling enggak ya, paling enggak gambar pada nomor 7 ini harus digambar makhluk hidup. Jadi perhatikan 1 sampai 7. 1, 2 itu adalah gambar makhluk hidup. Nomor 7 makhluk hidup. 5, 6, 3, 4 itu bisa dibilang benda mati. Nah, nomor 7. Dan nomor 8. Nomor 8 ini seperti setengah lingkaran. Kalau anak-anak menggambar itu ya, pada umumnya itu gambar payung, gambar apa. Kayak anak kecil gambarnya, orangnya bentuknya stickman. Nah, pada gambar ini Ustadz Fuad gambar bahwa seperti di kolam atau akuarium lah, nah, atau di apa itu tambak mungkin. Nah, seolah-olah kan hanya gambar seolah-olah. Jadi itu adalah gambaran ikan yang melompat seperti ini. Nah, walaupun gambarnya jelek, tapi kan kamu tahu maksudnya Ustadz bahwa ikan itu sedang melompat dari dalam air, keluar lalu masuk air lagi. Itu sudah tahu gambarnya ikan, tapi harus diberi keterangan apa? Ikan yang sedang melompat. Setelah penjelasan gambar 1 nomor sampai nomor 8, yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah 1. Gambarlah gambar itu dengan urut. Nah, seperti nomornya Ustadz Fuad. 1 bunga, 2 daun, 3 kereta, 4 lorong pojok, 5 apa? Namanya rumah di pegunungan, 6 lemari, 7 ulat di pohon, 8 adalah ikan yang bergerak. Nomornya harus urut. Kalau tidak urut artinya apa? Berarti orang itu bisa jadi suka melanggar aturan. Nah, nomor berikutnya adalah setelah kamu menggambar 1 sampai 8, kamu kasih keterangan kayak penyanyi Ustadz Fuad ini. Nomor 1, bunga matahari yang mekar. 2, apa sampai 8.
itu nanti akan dituliskan dengan simbol. M itu adalah simbol yang mudah. Nah, gambar itu mudah digambar. Nah, gambar yang sulit, yang mana yang S, wolorong hotel, setelah kesulitan. Jadi ada M itu mudah, S itu sulit. Terus gambar yang paling tidak disukai, rumah di pegunungan. Oh, orang ini nggak suka konflik berarti. Dikasih tanda minus atau min. Terus gambar yang paling mudah digambar, nah, adalah lemari baju. Jadi ingat, tandanya ada 5, M, S, min, plus. Itu nanti akan dijelaskan sama yang ngetes, jangan sampai kamu kelewat. Nah, kelewat apa? Kelewat nulis gambar yang mana yang kamu anggap mudah, gambar yang mana yang kamu anggap sulit, gambar yang mana yang kamu sukai, gambar mana yang tidak kamu sukai. Jadi jelas. Nah, ingat, janganlah kamu menggambar seperti anak TK, karena kamu bukan anak TK. Itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga gambaran trik tes ini kalau kamu ketemu sewaktu-waktu, kamu tidak usah bingung karena sudah diajari oleh masternya tes, yaitu Ustadz Fuad. Terima kasih, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.